Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan workflow atau alur kerja yang ada di Ruparaya Indonesia. Nah, sebelum itu saya berikan catatan workflow ini saya ubah menjadi 4 bagian dan saya akan masukkan dalam satu playlist YouTube untuk memangkas waktu yang kita gunakan. Dan jika kalian membutuhkan video yang lain, kalian bisa langsung masuk ke playlist tersebut dan memainkan video yang kalian mau putar. Dan untuk proses workflow ini, saya tidak akan menjelaskan fungsi atau fitur yang terdapat pada aplikasi. Jadi, full kita hanya menjelaskan bagaimana cara kerja dari Ruparaya Indonesia. Nah, untuk alur pertama, kita menuju ke bagian dokumen. Nah, di Ruparaya Indonesia, karena kita menerima dokumen dari Jepang, maka dari itu klien akan memberikan beberapa dokumen untuk pengerjaan proyek yang akan diterima oleh staf bahasa. Staf bahasa ini akan mengecek apakah dokumen yang diperlukan itu cukup atau masih kurang beberapa dokumen. Secara umum, dokumen yang dibutuhkan ada beberapa seperti Heimenzu. Heimenzu itu adalah tampilan rencana, Ritsumenzu untuk tampilan ketinggian, Haichizu rencana tata letak, Shosho spesifikasi, dan juga Gaikozu gambar eksteriornya. Setelah dokumen telah dicek, staf bahasa akan memberikan project itu ke staf kreator dan menjelaskan jenis project seperti apa dan permintaan khususnya. Selanjutnya, staf kreator akan menjelaskan kembali kepada internship mengenai project tersebut dan memulai pekerjaannya. Nah, untuk contoh yang akan saya berikan seperti ini. Nah, di sini saya sudah memiliki project dari klien Arkenco dengan kode E1608. Nah, kita buka dokumennya. Nah, dokumen yang di sini adalah dokumen dari klien. Nah, dokumen-dokumen ini yang kita gunakan untuk membuat project kali ini. Semuanya sudah lengkap, mulai dari Heimenzu, gambar rencananya. Ini gambar rencana lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3. Ada juga Haichizu, gambar tata letaknya. Dan di sini ada Shosho untuk spesifikasi yang kita gunakan pada rumah tersebut. Dan di sini ada Ritsumenzo, tampilan ketinggiannya. Nah, ini yang kita gunakan untuk membuat project kali ini. Nah, yang kedua itu kita membuat folder. Nah, pembuatan folder ini dilakukan agar mempermudah pengerjaan project saat dialihkan ke orang lain. Dan di Ruparaya Indonesia itu memiliki penataan folder yang disusun demikian. Nah, di sini ada beberapa folder yang kita gunakan untuk mempermudah pengerjaannya kita. Yang pertama itu ada revise. Revise di sini kita gunakan untuk menyimpan hasil revisi klien selama proyek berlangsung. Yang kedua itu dokumen. Nah, ini yang sudah kita lihat tadi, digunakan untuk menyimpan dokumen yang diperlukan dari klien. Model, di sini ada model. Di sini kita masukkan lagi beberapa folder seperti Walk-in Home, 3ds, Blender, dan D5 dengan kodenya seperti ini. Nah, di sini kita masukkan Blender. Kita masukkan lagi baru D5 2 strip 3. Nah, untuk strip pertama itu strip 1 itu adalah Walk-in Home. Kita singkat jadi WH. Nah, di sini adalah project-project bangunan yang sudah kita buat.
Jadi modelnya ada semua di sini. Yang ketiga ada angle. Nah, angle ini untuk menyimpan gambar mentah pembuatan angle yang akan dikirim ke klien. Yang kelima itu adalah render, menyimpan gambar final dan file yang sudah disempurnakan atau yang sudah di retouch. Ada movie, penyimpan hasil gambar yang dibuat film dan hasil akhirnya. VR atau virtual reality, menyimpan hasil dan link pembuatan virtual reality. Dan yang terakhir ada Illustrator, menyimpan hasil ilustrasi beserta filenya. Nah, masing-masing folder ini memiliki folder alt di dalamnya. Misal kita membuat folder alt. Nah, alt ini kita gunakan untuk mencadangkan file lama. Misal ada file baru yang klien kirimkan dan file itu berbeda dari file lamanya. Jadi kita akan masukkan ke alt ini. _alt. Nah, itu saja. Jadi pembuatan folder ini sangat penting agar semua insan Ruparaya itu mudah untuk mengerjakan project dan tahu bagaimana project itu disimpan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pengerjaan eksterior walk-in home. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi walk-in home. Aplikasi ini hanya dikhususkan untuk membuat bangunan Jepang dan pengerjaan ini mengikuti dokumen yang telah disediakan oleh klien. Nah, sebelum kita masuk ke projectnya, kita buat link baru dulu. Nah, kita beri nama workflow saja. Nah, di sini kita akan melihat dokumen. Nah, kita lihat dulu dokumennya. Dokumennya itu ada berapa lantai? Nah, kalau kita lihat dari dokumennya, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 lantai. Nah, untuk lantai ketiga ini dia sedikit berbeda karena dia menggunakan seperti loteng gitu. Nah, jadi di sini kita masuk ke workflow saja. Untuk lantainya kita bisa ubah jadi 3 dan kita oke. Nah, di sini tidak perlu kita atur, kita langsung selesaikan saja. Tunggu sebentar sehingga kita buka aplikasi yang baru. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat model dari walk-in home dia seperti ini. Dan kita sudah menyiapkan beberapa aset yang bisa kita gunakan untuk membuat bangunan. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu saat membuat bangunan, kita harus selalu mengecek dokumennya. Nah, di sini kita buat dulu yang lantai pertama dan kita fokus ke lantai pertama dulu. Nah, dokumennya seperti ini. Kita akan buat heimenzu-nya sama seperti di walk-in home nanti. Misalnya ini yang pertama kita buat dari yang paling sudut dulu. Di sini ada toilet. Nah, kita buat di sini dulu langsung ke buku merah. Kita lihat ruangan dan cari toilet. Nah, untuk toiletnya ini kita sesuaikan yang paling sudut. Kita mengikuti panah merah ini, 2 ini, kita cari tengahnya. Nah, dari dokumen yang kita lihat, ukuran dari toilet adalah 910 dikali 1820.
Nah, jadi 1:2. 90 dengan panjangnya 1820. Nah, kita buat dulu. Nah, di sini toiletnya sudah langsung ada ukurannya, jadi kita tidak perlu repot lagi untuk mengatur ukurannya. Jadi ini seperti template. Nah, toilet. Kita lanjut lagi. Di sini ada ruang basuh. Kayak ruang basah gitu. Dengan ukurannya 1820 dan lebarnya juga 1820. Jadi 1:1 ya. Oh tidak, 2:2. Nah, di sini kita bisa langsung ganti saja washroom, ruang basah, ruang cuci. Dan lanjut seperti tadi. Nah, di sini kita lihat dokumennya. Kita masukkan semua ruangan yang kita akan buat. Seperti ini. Dan kita full akan mengecek dokumen. Ini ada ruang cuci. Ukurannya 227 5. Untuk ukuran lebarnya dia 910. Kita ke kamar mandi lagi. Kamar mandi dengan ukuran 1820. Seperti ini. Nah, pantry. Ini bacanya pantry. Kita buat ruangannya lagi. Agak lurus dan sedikit berbelok di ujung ruangan. Oh, ini satu masuk. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan saja ruangannya terlebih dahulu. Nanti kita bisa langsung ganti. Nah, di sini ada LDK, living, dining, dan kitchen. Kita buat full saja terlebih dahulu. Di sini ada kloset, tempat penyimpanan. LDK, sub. Dan itu akan berlanjut terus. Nah, untuk itu kita buat dulu keseluruhan ruangannya. Videonya akan saya percepat. Nah, oke. Ini sudah. Ini sudah di lantai 1. Kita lanjut ke lantai 2 dan juga lantai 3.
kita gunakan dokumen yang sama. Nah, di sini ada toilet. Kita buat sesuai dengan bentuk bangunannya dan lokasi bangunannya. Nah, di sini lokasi toiletnya dia sama, berada di sudut kiri atas. Dan kita lanjut membuat lantai 2. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah punya ruangan, masing-masing ruangan, dan juga satu loteng. Nah, di sini kalian bisa langsung ubah namanya saja. Kalian bisa ubah namanya atau kalian ganti ruangannya sesuai yang berada di dokumennya ini. Nah, seperti ini. Kita sudah selesai semua, lalu kita pasangkan tangga terlebih dahulu. Nah, untuk tangga ini kita pasang untuk menghubungkan antara lantai 1 dan juga lantai berikutnya, seperti lantai 2 dan juga loteng. Kita lihat dari lantai 1 ke lantai 2 ada berapa anak tangga. Dia ada 13 anak tangga di sini. Kita mulai dari sini, masuk pertama, di lantai 2 seperti ini.
Oke. Yang kedua, kita ke arah loteng, kita buat sampai sini. Nah, setelah tangga dibuat, kita buat dulu pemotongnya agar tidak menghalangi ruangan yang sudah kita buat. Kita pakai ini di lantai 2 juga. Nah, jadinya seperti ini. Setelah dibuat, kita bisa langsung tambahkan tembok. Kita pakai palu ajaib saja. Kita nyalakan yang ini, yang artinya tembok, KB. Lalu oke. Nah, semuanya sudah selesai. Nah, ada beberapa bagian yang tidak diperlukan, kita hapus saja. Kita tambahkan beberapa yang menghilang dari dokumennya. Setelah membuat temboknya seperti ini, kita lanjut lagi ke pemasangan jendela. Oke, kita lanjut ke pembuatan jendela. Nah, untuk pembuatan jendela, kita memiliki rumus tersendiri. Sebagaimana itu, kita menggunakan ukuran yang sedikit berbeda dengan ukuran yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan buat di bagian teras dulu. Kita buka dokumennya. Ke bagian teras. Nah, di sini ada satu jendela di bagian teras. Nah, jendela ini kita menggunakan jendela fix dengan ukuran 069 dan juga 09. Nah, bagaimana cara kita menghitung jendela ini? Cara menghitung jendela itu dia seperti ini. 3 angka di depan itu akan dikalikan 10 dan 2 angka di belakang akan dikalikan 100. Nah, jadi hasilnya akan menjadi 690 dan juga 900. Dan ketinggian jendela ini adalah 2400. Ayo kita buat dulu. Kita ke bagian jendela dan pintu. Kita buat satu dulu. Ini kita ganti jadi jendela. Nah, tadi kita menggunakan jendela jenis fix. Kita apply ukurannya. Nah, sebelumnya kita gunakan angka 069. 3 angka di depan akan dikalikan 10. Berarti 3 angka di depan ini kita letakkan di sini. 690. Untuk panjangnya, karena di dokumen kita menggunakan angka 09. 09 itu akan dikalikan 100, berarti hasilnya menjadi 900. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana cara kita membuat ukuran ini benar-benar valid. Yang pertama, untuk bagian ini H 900. Karena kita menggunakan 900, ukuran aslinya berubah jadi 860. Nah, ini berkurang 40. Berarti agar angka di sini menjadi 900, kita tambahkan 40. Jadi 940. Nah, maka angka validnya menjadi 900.
Nah, di sini 730. Dia lebih banyak 40. Jadi kita di sini kurangi. Dari 690 kita kurangi 40 jadi 650. Nah, ukurannya jadi valid seperti ini. Nah, untuk jaraknya kita lihat dari dokumen juga. Dia sekitar ada 1 tegel dari pintu SCL. Jadi kita ubah dulu. Ya, sekiranya seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita atur ketinggiannya. Ketinggiannya tadi adalah 2400. Nah, untuk angka validnya kita tambahkan 20 di sini. Jadi pas 2400. Seperti ini jadinya. Jika kita melihat bentuk 3D-nya, jendela akan langsung terbuat seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita lakukan hal yang sama. Kita harus memperhatikan dulu jenis jendelanya, ukurannya, dan juga ketinggiannya. Dan juga kita harus memperhatikan berapa jarak dari tembok ke lokasi jendela. Ya, kita lanjutkan sampai keseluruhan rumah jadi sepenuhnya.
Oke, lantai 1 jendelanya sudah selesai. Kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 juga sama, kita harus perhatikan dokumen terlebih dahulu. Fokus ke dokumen yang kita gunakan dan perhatikan jenis jendela dan juga ukurannya. Kita mulai dari sudut lagi di sini. Nah, untuk loteng dia sudah tidak ada jendela yang dipasang, jadi kita sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini jika kita lihat dari tampak 3D-nya. Nah, ini adalah lotengnya, jadi tidak perlu dihiraukan. Lanjut lagi, kita pembuatan bagian dalam yaitu pintu. Nah, untuk bagian pintu kita hanya perlu memperhatikan bagian-bagian jenis pintunya saja. Apakah dia pintu geser atau dia pintu dengan model membuka ke dalam atau keluar. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari entrance lagi, teras. Di sini dia menggunakan pintu geser, tapi untuk modelnya dia berada di luar tembok. Jadi kita sisa langsung pasang saja. Kita ke buku merah. Kita gunakan pintu interior. Kita gunakan pintu geser. Tapi kalian bisa langsung saja masuk ke door and window. Kalian bisa gunakan ini. Nah, di sini kalian bisa langsung ganti jenis pintunya seperti apa.
kita ubah arahnya. Dan kita ubah juga untuk posisi pintunya. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke bagian-bagian yang lain. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Pintu ini mempunyai ukuran. Kalian bisa lihat ukurannya dengan lebar 1454 dikali dengan tingginya itu 2023. Kita bisa langsung urut saja.
Oke, untuk lantai 1 pembuatan pintu sudah selesai. Kita lanjut ke bagian lantai 2 dan juga loteng.
Oke, untuk pemasangan pintu sudah selesai semua. Bagian dalam semua juga sudah diubah bagian jenisnya. Selanjutnya kita lanjut ke pemasangan atap. Nah, karena modelnya seperti ini, jadi kita harus pasang atap dulu agar rumahnya bisa terlihat bentuknya. Kita mulai dari lantai 1. Nah, kita lihat dari dokumen, dia bentuk atapnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari gambar tampaknya, bentuk atapnya itu ada dua sisi, ada di lantai 1 dan juga ada di lantai 2. Nah, untuk arahnya, dia mengarah ke kiri bagian rumah, dan hanya menyerong saja. Jadi untuk atap lantai 1 dan lantai 2, dia hanya menggunakan satu jenis atap dan arah yang sama. Nah, kita buat dulu. Yang pertama, kita masuk ke sini bagian atap. Kita pilih yang ini, atap, untuk pembuatan atap atau yane. Nah, kita lihat dulu dokumennya. Pembuatan atap mulai dari mana? Oke, ketika sudah terlihat, kita bisa langsung buat. Kita mulai dari sini. Kita bentuk dulu untuk atap lantai 1. Kita mengikuti alur bentukannya lantai 1. Seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, untuk arahnya dia mengarah ke kiri rumah. Atau kita bisa berpatokan pada terasnya saja. Arah teras dia kemana, kita berpatokan ke situ. Nah, untuk lebarnya keluar, kita perhatikan dari dokumen terlebih dahulu. Kita lihat dokumen tampaknya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, untuk lebar keluarnya dia adalah 455. Sebelum itu kita harus buat patokan dulu. Kita ambil titik. Ini kalian bisa gunakan ini, tank. Dan kita ukur jaraknya itu 455. Seperti ini. Lalu kalian tarik. Jangan lupa kalian nyalakan magnetnya terlebih dahulu. Nyalakan, lalu kalian tarik. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi dari arah depan rumah. Bagian depan rumah dia jaraknya 455 juga. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita ambil patokan tembok bagian depannya. Kita ambil titik lagi. Kita ubah jadi 455 juga. Nah, seperti ini. Dari sini dia angkanya adalah 600. Jadi kita ubah dari sini tembok sudut. Di sini karena arahnya turun, berarti kita jadikan minus 600. Seperti ini. Nah, ini belum selesai, kita perhatikan lagi dokumennya.
Untuk kemiringannya kita gunakan di sini. Dari samping depan kita lihat kemiringannya adalah 2. Nah, jadi seperti ini. Lantai 1 sudah, kita buat lagi ke lantai 2. Ini bentuknya sudah kelihatan ya untuk lantai 1. Nah, untuk lantai 2 juga kita sesuaikan dengan bentuk rumahnya. Di sini kita langsung saja ambil jangnya atap, kita sesuaikan dengan bentuk rumahnya di lantai 2. Dan untuk arahnya kita tetapkan arah ke kiri rumah. Kalau kita lihat dari sini adalah bagian bawah ya. Nah, kita tentukan lagi untuk jaraknya, jarak keluar atapnya. Sebelah belakang dia 455, di sini juga 455. Untuk bagian kiri kanan sama. Untuk bagian kanan kemudian 455, namun bagian kiri adalah 600. Jadi kita tentukan titiknya terlebih dahulu. Kita lihat lagi kemiringannya tetap 2. Oke. Nah, di sini sudah jadi. Tapi kenapa bentuk rumahnya seperti ini? Yaitu dikarenakan informasi dari ketinggian rumah itu salah. Jadi kita harus atur ulang lagi. Kita lihat dari tampak depan dulu. Kita lihat informasi rumahnya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau kita lihat dari informasi rumahnya dia seperti ini. Kita bisa atur sesuai dengan angka-angka yang ada di sini. Untuk lantai 1 dia ketinggian 2950 dan seterusnya. Oke, overall sudah jadi semua. Lalu selanjutnya, setelah pemasangan atap, kita lanjut untuk pemasangan tekstur. Nah, untuk pemasangan tekstur, kalian harus mencari terlebih dahulu bagaimana tekstur yang akan digunakan pada rumah ini. Nah, biasanya untuk tekstur yang seperti ini akan dicarikan oleh staf bahasa sendiri. Jenis tekstur, bentuk tekstur, pintu, dan yang lainnya akan dicarikan oleh staf bahasa. Jadi jika kalian tidak mendapatkannya, mintalah
pada staf yang lebih ahli dalam bidang ini. Nah, di sini saya akan ubah beberapa bagian dari rumah, bagian dari atap, jika kalian kesulitan, kalian bisa mencarinya melalui dokumen yang ini, spesifikasi. Oke, mungkin saya tidak akan ganti keseluruhan karena ada sedikit error yang saya alami juga. Untuk pintunya, kita akan ganti menggunakan pintu yang polos saja. Nah, kita gunakan pintu yang seperti ini. Karena kita tidak akan menggunakan bentuk 3D dari pintu tersebut, kita hanya menggunakan pintu yang bentuknya flat.
Nah, seperti ini jadinya. Kita lihat lagi, untuk lip slang dia berwarna coklat. Kalau kalian bingung dengan sebutan-sebutannya, kalian bisa gunakan checksheet ini. Ada bagian yang paling bawah akan menunjukkan bagian-bagian yang disebutkan pada dokumen ini. Lip slang adalah bagian luaran dari atap. Jadi kita ubah lip slangnya. Untuk atapnya dia berwarna abu-abu atau coklat tua seperti ini. Oke. Untuk langit-langit atap dan langit-langit entrance juga berbeda. Jendela luar kita gunakan referensi yang ini dengan warna sedikit lebih terang juga.
Nah, overall rumahnya sudah jadi semua. Sisa jika tidak ada di walk-in home ini, kita bisa menambahkannya di aplikasi Blender. Selanjutnya, setelah pemasangan tekstur, kita lanjut lagi untuk penataan eksterior. Nah, untuk eksterior ini kita bisa gunakan ini untuk side, jalan, dan CB dan lainnya. Kita bisa lihat dari dokumen ini. Nah, ini kita bisa lihat dari sini mapnya, apa yang akan kita pasangkan dan apa saja yang akan ada di bagian-bagian rumah. Nah, untuk kali ini saya akan screenshot gambarnya dan saya akan masukkan ke dalam walk-in home. Nah, pada bagian ini saya akan menyesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat side-nya. Di sini karena kita sudah mempunyai template, jadi kita bisa langsung memasukkan barang-barang yang diperlukan.
Oke, setelah semua bagian eksterior sudah terpasang, kita lanjut lagi ke bagian interior. Nah, untuk pengerjaan interior memiliki beberapa bagian, mulai dari analisis, penambahan perabotan, barang hiasan, dan juga pengaturan material. Kenapa kita lakukan analisis pengguna? Analisis pengguna bertujuan untuk menentukan tema, penggunaan perabotan, menentukan nuansa, dan yang lainnya. Analisis yang dilakukan seperti berapa jumlah penghuni rumah, apa gendernya, berapa usianya, hobi atau kegiatan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah pemasangan perabotan. Pemasangan perabotan dilakukan sesuai dari tema yang klien cantumkan pada dokumen. Pemasangan perabotan juga mengikuti jenis ruangan yang dipakai. Selanjutnya pemasangan hiasan. Pemasangan ini akan analisis pengguna, menentukan karakter, gender, dan kegiatan pengguna rumah. Dan yang terakhir adalah pemasangan tekstur. Tekstur akan mengikuti sesuai dokumen yang telah disediakan. Keseluruhan interior akan diberikan tekstur sesuai dengan permintaan klien dan tema yang akan digunakan. Seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang bagian dari LDK ini, living dining kitchen, sesuai apa yang termasuk dalam dokumen. Mari kita kasih masuk bagian living room-nya dulu, living room.
Oke, jadi ini adalah pemasangan interior. Karena semua sudah selesai, untuk selanjutnya kita akan ekspor langsung masuk ke Blender. Nah, jadi di sini kalau kita sudah membuat semuanya, sudah membuat bagian interior dan juga eksteriornya, kita langsung ekspor ke Blender. Kita ekspor terlebih dahulu. Kita masukkan ke model sesuai dengan folder yang sudah kita buat. Kita ubah ke 3ds. Kita masukkan ini ke all. Nah, kita bisa pakai file yang ini sebagai file terbaru. Nah, kita centang dua ini, baru oke. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lanjut masuk ke Blender.